Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ronasari, NIM 2019 143161. Saya dari mahasiswa Universitas PGI Palembang. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Menurut Ibu, selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas? Menurut Ibu, yang bisa mempersatukan siswa dan kawan-kawannya itu seperti kerja bakti, gotong royong, itu kan bisa mempererat kebersamaan mereka. Menurut Ibu, bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Untuk norma kesopanan itu kita bisa menggunakan akhlak mereka kepada gurunya. Ketika mereka berangkat ke sekolah kan kita bisa menerapkan anak itu disuruh salam kepada bu gurunya, salim tangan dan sebagainya. Selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana pendapat Ibu tentang anak yang ingin bersekolah tapi tidak ada biaya, dan apakah peran pemerintah dalam hal sudah maksimal? Itu untuk siswa yang kurang mampu atau orang tuanya yang kurang mampu dalam biaya, itu pemerintah sekarang sudah memaksimalkan pembelajaran dengan cara digratiskan atau tanpa dipungut biaya untuk anak SD itu. Jadi tidak ada alasan anak sekarang tidak sekolah karena tidak mempunyai biaya, karena mereka tidak dipungut biaya sama sekali. Menurut Ibu, strategi dan metode pembelajaran yang seperti apa yang Ibu gunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak sekolah dasar? Strateginya, anak-anak sekarang itu kan sudah mampu atau udah ini teknologinya sudah canggih, jadi mereka itu sedikit banyaknya itu mereka mengetahui apa yang dibutuhkan dalam kebutuhan di masyarakat dan digunakan dan apa itu fungsinya tuh mereka insya Allah sudah tahu. Apakah Ibu selalu mempersiapkan media sumber dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa, khususnya anak SD? Itu selalu sebelum saya mengajar, saya selalu membuat contohnya alat peraga, apalagi tentang pemerintahan itu. Kalau kita tidak menggunakan alat peraga itu sangat sulit anak-anak untuk memahaminya, tapi apabila kita menggunakan alat peraga dan memberi contoh, itu anak mungkin bisa mudah memahaminya. Menurut Ibu selaku wali kelas, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar? Oh, itu sangat penting karena anak itu akan semakin tinggi sekolahnya, dia akan bertemu atau bercampur tangan dengan dunia politik atau pemerintahan. Jadi sangat berguna untuk anak-anak sekolah dasar. Bagaimana cara Ibu sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah kepada siswa? Itu untuk menanamkan nilai Pancasila itu kita setiap pagi sebelum kita memulai pelajaran itu anak-anak selalu berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, dan sesudah belajar juga mereka selalu diakhiri dengan berdoa. Itu karena masuk dalam program pengajaran untuk memperkenalkan sila Pancasila yang pertama. Globalisasi salah satu pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga menurut pendapat Ibu, dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang terhadap globalisasi seperti sekarang ini? Itu dampak negatifnya itu sangat besar tentang globalisasi kepada anak sekarang. Kebanyakan anak-anak sekarang itu mereka tumbuh kembangnya itu tidak sesuai dengan umurnya, karena dengan majunya globalisasi itu sekarang anak-anak itu bisa lebih canggih mengonsumsi
hal-hal yang belum umurnya atau hal-hal yang tidak sewajarnya, karena mereka perlu bimbingan sebenarnya, karena ada yang konsumsi negatif, ada yang positif gitu, tapi kebanyakan sekarang kan belum bisa membedakan nih antara positif sama negatif. Bisakah Ibu dijelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintah kepada peserta didik? Itu strateginya melakukan hal peran jadi di sekolah nanti di dalam pembelajaran itu ada yang berperan sebagai contohnya kepala desa, ada yang jadi wakilnya, ada yang jadi sekretarisnya, supaya mereka tahu, oh jadi kepala desa itu seperti ini perannya, jadi mereka bisa paham untuk struktur pemerintahan itu sendiri. Bagaimana cara Ibu menghadirkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan paham pada materi sistem politik Indonesia? Itu kita bisa menggunakan sistem edukasi di kelas itu dengan kelompok ya, dengan cara berkelompok itu nanti kita bisa belajar dengan efektif dan menyenangkan, apalagi dalam pemerintahan itu apabila semuanya ikut andil antara siswa dan gurunya itu, jadi nggak ada yang pasif, insya Allah bisa paham semuanya. Bagaimana cara Ibu sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada anak didik, khususnya siswa SD? Sedangkan kita tahu bahwa siswa SD tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu sekarang bisa kita tentukan pembelajaran di SD itu demokrasi dengan caranya dengan pemilihan, misalnya contoh pemilihan ketua kelas itu nanti siapa semua kandidat atau calon-calon ketua kelas itu nanti akan kita ajarkan bagaimana cara dia memimpin kelas itu tersebut. Nanti di situ masing-masing anak akan tahu, oh itu yang namanya demokrasi dalam lingkup kecil tapi dalam lingkup sekolahan gitu. Menurut Ibu, strategi model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajarkan kepada anak didik mengenai materi tentang hubungan internasional, sistem hukum, dan peradilan internasional ini? Untuk itu strateginya itu misalnya kita bisa menggunakan media yang sekarang ya, mungkin mereka bisa mencari informasi terlebih dahulu tentang hubungan internasional itu, misalnya mereka bisa nyari di koran atau di internet biasanya kan, atau di buku-buku itu. Nanti setelah mereka memahami apa itu hubungan internasional, nah di sekolah nanti baru kita terapkan bagaimana kita menyambungkan hubungan internasional itu